Dua, satu. Hai Ko, Hai hai, malam-malam. selamat malam. Oh, gile. Kepikiran aja nih tiba-tiba pengen bikin podcast tentang menurut Koko dewasa tuh apa sih? Hmm, Gitu kan. Soalnya kan zaman sekarang kayaknya kalau dilihat-lihat yang gede kekanak-kanakan, yang hmm, anak-anak pengen sok gede-gedean gitu kan. hmm, Jadi tertarik nih pengen pengen ngorek karena kan kita dari sisi usia bedanya lumayan, dari hmm, sisi ya pasti pengalaman hidup, pendidikan, latar belakang keluarga juga semuanya kan kita beda nih, makanya hmm, enak buat sharing gitu. hmm, Nah, untuk mulai mungkin kita saling cerita sedikit kali ya, hmm, dari hmm, Koko dulu tuh dari saya dulu tentang background kita masing-masing tuh apa sih? hmm, Terus hmm. kenapa kita berani mau sharing tentang ini gitu. Oke, dari saya dulu atau dari kamu? Dari Koko dulu aja. Oke, halo gengs. Nama gua Didi Wirawardana, biasa dipanggil Didi Amro gitu ya. Kebetulan kalau usia 44 tahun gitu. Kemudian kalau background pekerjaan gua di bidang hukum gitu ya. Gua kerja di salah satu kantor advokat lah di Jakarta Utara. Seputar itu sih. Ada lagi yang masih Kalau kurang? kira-kira nih eh, untuk bicara soal kedewasaan, Hmm. menurut Koko sendiri nih yang udah eh, punya pengalaman lebih banyak dari saya, enaknya kita ngelihat dewasa tuh dari sisi mana sih kok? Umur kah? Atau dari sisi latar belakang pendidikan kah? Hmm. Atau Hmm. apa Hmm. nih yang enak? Biar kita punya skupnya nggak terlalu melebar. Hmm. Hmm. Mungkin kita mulai dari apa ya? Pertanyaan-pertanyaan sederhana. Pertama mengenai apa dulu, Oke, gitu. Terus kemudian eh, bagaimana menjadi dewasa boleh? dan terakhir why? Kenapa sih kita harus jadi dewasa? Oke, oke, Gitu ya. Kalau oke, menurut gue sih tiga hal itu dulu aja yang simple. oke. Oke, berarti sekarang gantian saya yang Boleh. sedikit ngejelasin background saya. Saya ini tertarik untuk bikin konten seperti ini karena latar belakang saya guru, kebetulan, Hmm. tapi bukan guru di bidang formal yang hidup dari sekolah ke sekolah. Jadi saya tuh memang guru les privat yang datang ke rumah dan punya keinginan untuk Hmm. menciptakan bukan siswa yang pintar, tapi siswa yang mau berusaha. Jadi Hmm. melihat zaman sekarang yang segala sesuatunya sudah disediakan, membuat anak-anak itu cenderung meremehkan kesulitan Hmm. dan menggampangkan tantangan gitu. Hmm. Makanya yuk kita coba korek sama-sama nih Mantap. latar belakang kita yang berbeda ini. Tentunya waktu masih kecil dan saya masih kecil, kita punya gap yang bedanya jauh nih. Ada Hmm. yang mungkin orang tuanya keras waktu kita kecil, ada yang mungkin kalau saya pribadi kan nggak hidup dengan orang tua, Hmm. jadi eh agak beda ya cara ngelihat hidup dari posisi saya karena saya selalu melihat posisi hidup di mana saya tuh nggak nyaman Hmm. atas kenyamanan itu sendiri, jadi kayak nggak Hmm. pernah pengen dapat comfort zone lah istilahnya. Hmm. Pengennya tuh either bertahan tanda kutip, Hmm. modenya mode bertahan atau modenya nyerang, ya Hmm. dalam Hmm. bentuk skill, dalam bentuk belajar, dalam bentuk pembuktian gitu. Hmm. Hmm. Oke, nah kita masuk ke pertanyaan pertama. Jadi apa sih dewasa itu kok? Kalau menurut gua dalam perspektif hukum gitu ya, memang kalau berbicara usia dewasa bisa beragam gitu. Kalau di KUA pidana 16 tahun, kalau di perdata 21 tahun. Oh, bukan tujuh Undang-undang belas ya? perkawinan. Enggak 21 tahun Oh, kalau oke. di KUH perdata ya. Kalau di undang-undang perkawinan kalau nggak salah 17 tahun kalau nggak salah Hmm, berdasarkan 16 2009 dan tentang perubahan tentang undang-undang perubahan 174 kalau nggak salah mungkin dikoreksi nanti kalau salah ya. hmm, Dan yang membedakan anak-anak dengan orang
tua, orang yang dewasa adalah eh, pertanggungjawaban, gitu kan ya. Hmm. Jadi kalau dalam case pidana gitu kan, eh, anak-anak itu hukumannya lebih ringan dibandingkan dengan orang yang dewasa. Kenapa Kalau seperti itu? kalau saya Gitu kan nggak ya. salah denger, kalau Hmm. anak-anak tuh lebih kayak bentuknya tuh apa sebutannya, eh, penyuluhan atau yang himbauan lah istilahnya, kayak si penegak Bisa hukumnya tiga itu. hal gitu. Bisa Oke. tiga hal, memang bisa penyuluhan, tapi bisa juga dalam bentuk pidana anak gitu kan ya. Oh, oke. Di akan ada remaja anak-anak, Hmm, hmm. sorry penjara buat istilah kata pembinaan LP lah, lembaga pemasyarakatan buat Oke. anak-anak remaja ya, remaja khususnya seperti itu. Dan biasa kali ada kategorinya gitu kan yang bisa dipidana itu, dan hukumannya setengah gitu kan, dikurangi setengah dari hukuman yang orang dewasa gitu kan. Kalau ya seperti itulah. Ketentuan remisi, pengurangan masa tahanan itu semuanya sama dengan dewasa. Kalau itu saya belum belum menggali lebih jauh mengenai itu, tapi harusnya sih sama, Harus sama lah ya. harusnya sama Oke, oke. seperti itu. Jadi yang membedakan adalah eh, orang yang dewasa bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, gitu Oke. kan. Itu yang membedakan. Kalau anak-anak kan dia belum bisa bertanggung jawab secara hukum. Makanya kalau seandainya anak-anak tuh nggak bisa melakukan perbuatan hukum kalau dalam hukum perdata. Kenapa? Karena dia dianggap belum dewasa, gitu. Maka dia harus diwakilkan oleh walinya kalau memang melakukan perbuatan hukum. Contoh perbuatan hukumnya jual belilah, gitu kan, Hmm. misalnya seperti itu. Jadi harus walinya yang melakukan. Harus orang tua atau boleh Boleh perwakilan? orang tua atau boleh orang-orang yang memang ditunjuk, gitu kan, Oke. secara langsung. Dalam satu kakak atau boleh? Nggak ada ketentuan umum, nggak ada ketentuan itu sih secara general mengenai ini. Oh, oke. Yang penting dia mau bertanggung jawab atas Biasa kali tindakannya. saudara, keluarga lah, keluarga sih, Hmm, hmm. keluarga dekat lah, ada hubungan keluarga Oke, yang menjadi wali. oke, oke. Nah, Nah, kalau menurut Pur sendiri, oke. Kalau menurut saya, apa definisi dewasa? hmm, kalau saya melihat dewasa tuh lebih kayak mengakhiri apa yang dimulai. Mungkin Hmm. kedengarannya simple ya, tapi kita tahu sendiri anak-anak tuh lebih suka main berantakan, terus orang tuanya yang beresin gitu kan. Sesimpel Hmm. itu gitu. Hmm. Tapi ketika kita sudah jadi dewasa kan, apa yang dilakukan itu yang perlu dipertanggungjawabkan, Hmm. terlepas besar atau kecil apa yang kita lakukan ya. Misalkan Hmm. motor Menarik. kotor terus kita Hmm. nggak cuci, ya nanti karatan rusak, ya salahnya kita dong gitu, Hmm. karena nggak dirawat gitu. Itu kan bentuk pendewasaan ya, maksudnya Hmm. nggak perlu sampai terlalu hal-hal besar, tapi kadang-kadang kita pun sebagai orang yang tergolong secara hukum dewasa, males gak sih sebenarnya menyelesaikan. Ya kalau saya contohnya gampang aja. Saya hobi masak, tapi kalau disuruh nyuci piringnya, beres-beres dapurnya, itu kayak males banget. Saya kayak, aduh, boleh nggak sih ini disulap aja hilang gitu. Itu capek banget itu, kayak, aduh, saya sampai bilang sama orang-orang yang bilang, masak tuh enak tahu, gampang segala macam. Saya sih bukan masalah masaknya, tapi setelahnya gitu kan. Dan berapa kali saya ketemu murid saya pun juga ya seperti itu, karena orang tuanya meng-provide atau memberikan segala sesuatunya dengan mudah, dilindungi, terus selalu diayomi, apapun yang dia mau diturutin, sampai ke titik dimana dia ngerasa, aduh, kuliah di luar negeri nggak enak karena nggak Hmm. diemba gitu kan. Hmm. Kuliah jauh dari orang tua tuh ternyata begini begitu begini begitu ya. Hmm. Terus kebetulan ada siswa yang masih kontak sama saya selalu bilang, ya hidup itu kan nggak selalu enak, itu satu. Hmm. Kedua, balik lagi, kalau ini kan bukan paksaan orang tua. Beda cerita kalau memang dia dipaksa Ya. untuk keluar negeri ya. Hmm. Tapi ketika dia mulai untuk memilih dan dia memutuskan untuk di sana, ya saya bilang nggak perlu jadi yang terbaik, tapi
selesain aja. Hmm, itu menarik. itu udah oke banget kok gitu loh. Nggak perlu jadi yang top student atau apa, nggak perlu, yang penting kita bisa selesai. Karena saya bilang sama dia, ini kan simulasi kehidupan gitu, kedepannya nanti kamu kerja, kamu nggak akan mungkin ketemu yang namanya anak buah yang selalu menyenangkan hatimu Ya. kan. Terus juga anggaplah kamu misalnya kerja sama orang lain, pasti juga bosnya kan ya aneh-aneh lah gitu kan. Hmm, hmm, Sedikit sekali bos yang punya pengertian terhadap anak buah zaman sekarang gitu. hmm, Terus ya dia oke-oke aja sih, cuman ya kita nggak tahu, namanya anak-anak kan pasti ya anak-anak gitu, nggak terlalu tahu dengerin tahu enggak. Ya saya bilang ya hmm, terserah, balik lagi ke kamu mau mundur dari sana pun pulang ke Indonesia, hak kamu gitu. hmm. Responsibel lah ya, bertanggung jawab lah istilah kata ya. Betul, balik lagi ya, apa yang dia mulai kalau bisa diakhiri ya diakhiri gitu kan, kalau enggak Hmm. ya ya toh saya juga bukan siapa-siapanya lagi kan gitu. Hmm, 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 Kalau hmm, kita hmm. paksa terlalu gimana, ya nggak akan ngubah apa-apa juga ketika orang tuanya bilang ya udah kamu pulang aja, ya udah Hmm. gitu. Menarik. Nah terus pertanyaan yang tadi kedua apa kok, sorry? Mau bagaimana dulu Bagaimana atau why dulu? Kenapa sih harus dewasa? Kenapa sih bagaimana dulu dari caranya, caranya ya? Puisinya bagaimana. bagaimana menjadi dewasa? Mm-mm. Hmm, ada quote yang mengatakan begini, eh, tua itu pasti tapi dewasa itu Pilihan. pilihan gitu kan ya. Kenapa? Ya menurut gua kata-kata itu benar banget karena ya kita banyak sering lihat lah gitu, umur nggak menentukan kedewasaan dari seseorang. Mm. Banyak juga yang umurnya jauh lebih senior, lebih tua daripada gua, tapi kelakuannya mungkin nggak seperti usianya gitu kan ya. Kan orang bilang apa? Kayak santan ya, makin diperes kalau kelapanya tua makin makin kental katanya. Yo. Ya kadang-kadang nggak seperti itu. Kalau gue melihat kuat itu ada benernya juga gitu ya. Lalu bagaimana cara menjadi dewasa? Kalau gue pikir-pikir mungkin siapapun sebenarnya kalau milih untuk jadi dewasa nggak mau gitu kan ya, Hmm. gitu kan, nggak mau karena jadi orang dewasa itu berat sih. Setelah gue pikir-pikir sulit, berat gitu kan. Bertanggung jawab itu bukan sesuatu hal yang Menyenangkan. ya mudah dan menyenangkan. Kita lebih senang memang eh, ya menghindari tanggung jawab gitu kan, terutama menyalahkan gitu kan ya, Hmm. menyalahkan keadaan orang lain dan lain sebagainya. Lu bagaimana menjadi dewasa? Ya kuncinya satu kalau gue bilang sadari sih, sadar gitu kan. Kenapa? Karena kalau kita nggak pernah sadar kita harus dewasa, kita nggak akan pernah menjadi eh, orang yang dewasa dalam hal pikiran, dalam hal cara memandang sesuatu itu nggak akan menjadi dewasa gitu kan. Hmm. Ya sadar kunci pertama sih itu. Next stepnya ya eh, cara orang dewasa melihat itu kan berbeda dengan anak-anak ya, gitu kan. Kalau anak-anak apa ya, reaktif Hmm. gitu kan. Ketika melihat sesuatu, dar, 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 gitu. Tapi kalau kita orang dewasa kadang-kadang lebih ke kita coba coba respon dulu gitu kan. Gitu kan. Kita coba mikir dulu baru kita oh iya ya, kita harus melakukan apa. Gitu. Itu yang apa ya? Yang buat gua sih sebenarnya eh, pertama harus sadar dulu gitu kan, karena kalau kita sadar itu kunci kunci untuk memahami bahwa oh iya ya, next stepnya memahami gitu kan, Hmm. menjadi dewasa. Kalau lu udah sadar lu baru lu belajar untuk memahami kenapa sih kita harus menjadi dewasa gitu, seperti itu sih. Dan yang ketiga nggak ada cara lain, jalani prosesnya gitu kan ya, karena banyak kuat-kuat tapi kuat itu nggak ada artinya, banyak pedoman-pedoman tapi pedoman itu nggak akan ada gunanya kalau kita nggak jalani dan temukan versi yang terbaik menurut versi kita dalam menjalani hidup itu seperti apa, Setuju. karena buat setiap orang kan bisa beda-beda. Setuju. Tiga hal itu kalau menurut gua. Kalau menurut Kur Kalau gimana? saya ngelihat dewasa tuh
selain dari yang udah kau sebutin, saya pengen uh, kadang orang tuh sadar, kadang orang itu tahu dia harus dewasa, tapi ketika dia memilih untuk tidak, juga Hmm. susah sih kok. Hmm. Karena banyak event di hidup saya ngelihat eh, kalau nggak mentok kejedot nyungsep, mereka Hmm. nggak mau dewasa gitu. Hmm. Contoh misalkan eh, ya kita tahu lah seumuran saya 35 tahun itu kan kebanyakan udah pada nikah, udah pada punya Ya, anak gitu kan. ya. Dan ketika masih ada orang tua yang in charge di dalam pengurusan anaknya, dalam tanda kutip sedikit banyak di rumah tangganya mereka, Hmm. saya nggak ngelihat ada pendewasaan ya gitu loh. Hmm. Ya yang masih kadang-kadang kalau pergi ke bengkel aja telepon Pak, atau misalkan anak sakit minta tolong mamanya yang jagain, saya kayak kok bisa seperti ini gitu kan. Ya oke lah, satu sisi memang mereka bekerja, tapi di sisi lain kan ya lu nggak bisa pakai orang tua lu terus dong gitu, sementara Hmm. lu sudah memutuskan untuk memiliki keluarga sendiri gitu, terlalu egois lah gitu. Hmm. Jadi kalau buat saya, selain memilih untuk secara sadar mau dewasa, secara sadar mau untuk bertanggung jawab, yang paling penting adalah tahu kapan berhenti gitu. Hmm. Kayak ya lu tuh bukan bocah kemarin sore lagi, once lu milih ya nggak usah jauh-jauh sampai nikah lah. Mungkin ya anak sekarang tuh kan kuliah aja tuh udah susah banget disuruh orang tua ini nggak Hmm. mau, pokoknya maunya B nggak mau A gitu kan. Terus mereka langsung kayak merasa oh udah jadi kepalanya hidup mereka gitu kan, sementara Hmm. ketika nanti kejedot punya masalah teriak-teriak orang tua juga gitu. Jadi ya selain dari itu sadari dan mau memilih, mungkin dewasa itu harus diiringi dengan masalah ya. Hmm. Kalau enggak, kalau nggak tahu ya, saya ngerasa kalau nggak ada masalah kayaknya susah buat orang tuh untuk Indikatornya apa untuk dewasa itu ya? Kalau hmm, dari karena melihat masalah ya, iya iya menyelesaikan ya. iya, karena kalau hidupnya lempeng gitu kan, ya ya udah nggak, Hmm. mereka nggak perlu memilih apa-apa gitu kan, nggak punya krisis momen, nggak punya critical thinking, strateginya gimana, bertahan hidupnya gimana, ya udah pokoknya masih ada makan besok, pergi ke sekolah diantar naik mobil, nggak ada respon apa-apa gitu kan. Sementara mungkin kalau orang tuanya yang udah pernah ngalamin A sampai Z, wah nggak pengen, menurut saya salah sih. Nggak tahu ya, Hmm. kenapa saya berpikir ya efek kejut itu harus tetap dikasih gitu. Bukan berarti kita nggak kasih dia makan ya, tapi mungkin ya sesekali lah didik mereka untuk hidup dari ya mungkin makanan yang tadinya 10.000 50.000, mungkin kita coba ajak saya sekali makan ke yang setengahnya 25.000, 20.000, untuk mereka ngerasain ini loh momennya kalau lu tuh nggak bisa handle uang dengan baik, ketika lu turun kelasnya, ketika lu ada di fase dimana lu harus bertahan hidup, ya ini yang akan lu makan gitu. Ya Hmm. bukan berarti itu jelek ya, tapi maksudnya ketika kita ada di atas terus kan kita nggak tahu di bawah seperti apa. Tapi kalau kita kasih variasi nih, oke stick 1 juta, stick 50.000 gitu kan, ya paling nggak mereka tahu oh rasanya begini ya, ternyata nggak enak ya. Atau mungkin mereka lebih senang, oh aku lebih senang kok 50.000, oh ya bagus lah gitu. Ya itu sih, saya sih lebih kayak yang penting dia harus kena masalah, besar atau kecil itu pilihan, tapi yang Hmm. penting ada masalah untuk mereka mengembangkan ya survival ability-nya. Karena Hmm. ya zaman sekarang susah ya kok. Saya sempat nanya sama orang gitu, Hmm. mungkin kita pernah ngobrol juga.
bayangin nggak kalau orang-orang yang biasa pakai mapnya Waze segala macam Mhm. itu mati tiba-tiba baterainya handphone habis, mereka masih bisa bertahan nggak? Hmm. Kalau kita yang pernah naik angkot, naik bis kota, paling nggak kita tahu lah, kita cari jalan besar, nggak mungkin carinya gang kecil gitu kan. Nah Ya, kalau buat mereka ya malah panik, stres, nyasar, nggak tahu cara nyelesain masalah, untuk nyari jalan keluar aja tuh nggak tahu gitu. Itu sih yang padahal tinggal nanya ya. ya anggaplah kalau di Jakarta susah gitu untuk nanya, mungkin mereka takut juga atau ditipu atau Mhm. diapain, tapi sebenarnya kan insting kita ketika kita nyasar, cari aja jalan yang besar atau ikutin aja angkot, mentok-mentok pasti terminal. Hmm. Sesial-sialnya kita nyasar, kita ngikutin angkot, pasti ujung-ujungnya tuh terminal, Ya, ya, ya. nggak mungkin disasarin gitu kan. Atau misalkan kita tanya tempat ibadah, mau Hmm. mau agama apapun, Hmm. nggak mungkin lah disasarin gitu. Cuma kan mereka nggak ngerti gitu kan. Itu yang kadang-kadang saya sayangin itu aja sih. Hmm. Nah Menarik, untuk menarik. yang why, menurut Koko di dunia zaman sekarang ini kan ya kita tahu lah, kita ngadepin itu bukan manusia lagi ke depannya. Ya mungkin 10-20 tahun yang lalu kita cukup dengan oke lah rata-rata S1 kita kuliah agak lamaan dikit, S2 kita mungkin dianggap lebih Mhm. advance dari mereka. Tapi di zaman yang sekarang ini menurut saya pakai istilah kematian para ahli. Mhm. Karena ya kita cuma butuh buka AI, Mhm. ketik-ketik-ketik-ketik, pelajaran yang dipelajari ratusan tahun atau puluhan tahun dengan sekumpulan cara, kalau penggunaan AI-nya benar, itu bisa didapatkan dalam waktu mungkin 2-3 jam Mhm. Mhm. gitu kan. Terus kenapa kita harus dewasa? Kan makin mudah nih ceritanya. Mhm. Mhm. Hmm. Kalau menurut gue simpel aja gitu. Ketika kita berbicara, karena gue konteks hukum, berarti orang yang datang ke gue, ibarat kata pasti punya masalah hukum, Betul. gitu kan, seperti itu. Nah, hal yang menarik adalah eh, ketika kita ngomongin permasalahan hukum dan konteksnya adalah jalur hukum, maka lu tinggal cari aja di Google, gitu kan ya, Hmm. cari aja di AI. Misalnya, gua diutangi gitu kan, langkah hukumnya apa? Kan muncul tuh di AI. Tapi kenapa orang tetap perlu pengacara gitu kan? Ya karena kalau menurut gue pengalaman itu yang menjadikan kita butuh butuh seseorang Hmm. gitu kan, pengalaman itu gitu kan. Karena apa? Apa ya? Kalau menurut gue yang membuat kita menjadi ukuran dewasa itu adalah salah satunya adalah pengalaman-pengalaman gitu kan ya. Gitu. Kalau menurut gue sih ukuran salah satu hal yang menjadi dewasa itu adalah pengalaman gitu kan. Banyak hal yang kita alami, banyak hal yang kita lalui, tentu jauh lebih apa ya? Eh, Kalau bicara soal ketenangan gitu kan dalam menghadapi masalah, orang yang pertama kali kita menghadapi masalah dengan orang yang udah sering kali nggak menghadapi masalah itu pasti berbeda gitu. Kalau menurut Setuju. gue sih itu pengalaman itu yang membuat menjadikan manusia itu lebih manusiawi gitu kan. Hmm. Kalau menurut gue sih itu. Kenapa kita tetap walaupun ada AI, teknologi canggih, toh kita tetap kalau konsultasi ke dokter Betul. gitu kan. Betul. Nggak lewat AI aja gitu kan. Psikologi lah contohnya sekarang orang merasa mental health dasarnya adalah Google aja gitu kan. Betul. Betul. Gitu seperti itu banyak orang yang merasa seperti itu tapi tetap secara akurat secara hukum ya pendapat ahli itu kan adalah orang bukan AI Betul. gitu. Maka faktor eh, manusia dan pengalaman ini merupakan yang membedakan manusia dengan AI sih gitu kan karena lewat pengalaman
kita bisa menceritakan jalur-jalurnya itu loh. Hal-hal yang kita bisa menggambarkan hal-hal yang belum pernah kita alami. Hmm. Saya belum pernah mungkin ngalami, misalnya Kur saat ini ngalami sakit gitu kan, sakit yang Kur alami nggak main-main gitu kan, ginjal dengan jantung gitu. Saya nggak bisa saya belum bisa merasakan itu karena saya nggak ngalami. Tapi mungkin dengan Kur bercerita, dengan kita sama-sama ke rumah sakit, saya ada gambaran gitu. Oh ternyata begini tuh Hmm. sakitnya skor ini nih seperti ini kok loh gitu kan, prosesnya juga nggak mudah gitu kan. Nah ya menurut gue sih itu sih Oke. pengalaman. Pengalaman. Nah, kadang-kadang saya setuju banget, apalagi kan kamu tau lah, saya kan juga guru, ya dua-duanya kita bilangnya jasa gitu kan, yang ketemunya orang sama orang gitu kan. Otomatis sesama manusia nggak akan pernah bisa menghilangkan kebutuhannya antara satu Mhm. orang dengan orang lain. Itu kita nggak bisa alihkan itu dari AI atau ke AI. Nah, yang jadi masalah menurut saya sekarang ini karena kebanyakan orang itu apa ya? Mungkin persaingan harga dan kompetitif yang sudah mulai nggak masuk akal itu kadang-kadang kita tuh merasa pengalaman kita tuh kayak nggak dihargai gitu loh. Hmm. Gitu. Saya kadang-kadang suka sebel. Ya mungkin kalau pengacara kita bisa bicara soal tim, kita bisa bicara dengan banyak faktor lain lah, pengetahuan dan gimana cara kita berbicara. Cuman kan kalau kita ngomongin pendidikan dari zamannya kok sekolah sampai saya sekolah sampai nanti keponakan kok sekolah, perkembangan kan cenderung sedikit, sedangkan Hmm. biaya pendidikan naiknya berpuluh-puluh kali lipat gitu. Dan ya karena alasan pendidikannya dari dulu kan nggak berubah, jadi kesannya eh, pengalaman guru itu tidak dianggap gitu, waktu yang di spend sama anaknya juga nggak dianggap gitu kan. Hmm. Makanya kadang-kadang saya sebel gitu, gimana ya untuk membuat mereka ini tuh sadar gitu. Kadang dibalik lagi gitu kan, kita pengen anak mereka dewasa tapi orang tuanya kekanak-kanakan gitu. Hmm. Kalau gitu kan kayak kanak-kanak gitu, Hmm. pengen cari dokter bagus maunya murah, pengen cari orang yang bisa memberikan solusi dengan pengalaman yang banyak tapi harganya murah. Hmm. Nggak mungkin masalahnya, Hmm. Ya. nggak mungkin. Ibarat kata kita ke bengkel yang montirnya baru baru belajar di SMK, yang teorinya ngelotok ngerti, sama orang yang mungkin nggak belajar di SMK tapi tiap hari megang mesin totally beda. Memang approach-nya mungkin yang satu teknik sekali Hmm. segala macam, yang satu lebih kayak udah ganti aja itu, ketok dikit ya kan, lebih ke practical aja udah gitu. Hmm. Cuman kan ngejelasin itu susah ya gitu. Gimana ya caranya kita tuh biar maksud kita tuh baik, maksud kita ya apalagi di dunia AI gitu kan, kadang-kadang orang tua tuh suka bilang ya ya gue bayar guru les per datang bisa ratusan ribu, gue bayar AI sebulan cuman berapa ratus ribu doang gitu kan. Terus maksudnya apa, saya bilang, saya mau debatin, balik lagi itu kan anak ya gitu, kita Hmm. nggak bisa, kita mau debatin nih misalnya, ya tapi kan gimana cara pendekatan guru ke anak itu nggak bisa disamain dengan AI. Tapi nanti akan jadi pembicaraan yang menurut saya kayak eh, lagu lama kaset kusut berputar di tempat yang nggak ada habisnya aja. Ya nanti akan dibilang, iya tapi kan lu juga nggak bisa ngejamin anak gua untuk dapat apa-apa. Ya kalau saya mau balikin lagi, Hmm. akan jadi perdebatan yang nggak ada habisnya. Ya, Hmm. ya kalian yang jadi orang tuanya pun nggak bisa ngejamin apa-apa gitu kan. Hmm. Ya anggaplah semua jasa apapun kita pasti ngelakuin yang terbaik. Hmm. Nggak ada orang yang intensinya busuk tuh, menurut saya nggak ada lah orang yang buka usaha intensinya busuk apapun itu, apalagi bentuknya jasa, karena kan Hmm. itu mempertaruhkan nama baiknya dia. Tapi kan hasilnya itu
kita nggak pernah tahu. Misalkan kalau montir ganti satu part, ternyata part yang lain. Kalau guru yang namanya ngajar anak, kalau kayak koko jasa hukum, siapa tahu ada cerita yang ditutupin, ya kan, Hmm. kita nggak pernah tahu faktor X itu kan, apalagi manusia yang kita hadapin. Beda kalau misalkan kita memang accounting, kita Hmm. tinggal buka bukunya aja nih 10 tahun terakhir Hmm. seperti apa. Makanya kadang-kadang, nah itu tuh gimana ya, saya tuh kadang, mungkin karena saya juga masih muda, itu kadang-kadang suka kebawa emosi gitu, Hmm. kayak Pasti. gimana sih nih orang gitu. Ya, ya, selain dari yang tadi saya setuju banget gitu kan. Kita nggak bisa menghilangkan human to humannya, tapi ini humannya batuknya gimana nih kalau humannya batuk. Hmm. Menarik. Pertama, tiga hal yang tadi saya ungkapkan harus bisa diterapkan gitu. Pertama, sadar. Sadar ini yang pertama, kita harus sadar diri kita nih siapa dan harganya kita tuh seperti apa gitu. Hmm. Karena ini yang akan menentukan. Kadang-kadang banyak orang yang menetapkan harga itu berdasarkan orang. Orang maunya berapa? Kayak saya Hmm. jasa hukum, oh kalau perceraian nih sama si Dedi mah murah nih, bisa di murah-murahin 15 juta aja gitu kan misalnya, atau 10 juta aja dia juga mau kok gitu kan, karena label itu gitu kan. Ya kalau orang kan nyari yang murah, kalau nyari yang murah bagus, ya dia kan nyari yang murah kan. Setuju, Nyari yang murah bagus kan. Tapi setuju, masalahnya nggak semua yang murah itu bagus kan. setuju. Ya makanya kita harus sadar diri kita yang pertama, kita nih kalau boleh saya bilang, kalau soal bukannya kita dihargai harga diri kita ya, tapi jasa Value-nya. kita nih diharga, maksudnya jasa kita ini patut dihargai, jasa pengalaman Betul. kita patut dihargai di posisi yang mana? Apakah memang cuman oh ya kita kalau bicara ukuran saya cuman di level yang bawah gitu kan, atau di level yang tengah gitu kan. Maka sadar diri itu penting gitu kan. Itu yang menentukan supaya kita nih jangan sampai merasa bahwa oh iya kok gua kayak jadi berasa rendah diri loh, Hmm. nggak percaya diri gitu. Padahal kita punya kemampuan gitu, kemampuan kita harus dihargai mahal memang Hmm. gitu kan. Seperti itu kan. Gitu. Jadi memang langkah pertama harus sadar diri dulu. Dan kedua, eh, pahami gitu kan. Kenapa? Selalu banyak orang-orang yang nggak menghargai kita dibandingkan yang mau menghargai kita, gitu kan. Selalu ada orang-orang yang kayak gitu kan. Kamu mau ketemu dengan di belahan dunia manapun selalu ada orang-orang yang nggak menghargai kamu, tapi ada juga orang-orang yang nantinya menghargai kamu. Mungkin ya orang-orang yang menghargai kita tuh sedikit, gitu kan. Dan kadang-kadang mungkin kita harus coba punya pengalaman dulu baru apa ya, baru dia tahu oh iya ya ternyata memang ini orang berbeda. Jadi memang pertama memang karakter orang itunya seperti itu, nggak bisa menghargai orang, atau yang kedua karena dia belum belum tahu siapa kita, makanya mungkin dia menghargai, dia mau uji coba dulu gitu kan. Dan mungkin setelah dia tahu siapa kita, pengen penilaiannya mungkin berubah Hmm. itu ya, seperti itu. Dan yang ketiga memang ada juga orang-orang yang respect lah gitu kan, yang respect dengan memang kita karena dia mengalami sama-sama, misalnya saya dengan lawyer gitu kan, rekan lawyer ya, saya tahu proses untuk menjadi lawyer itu prosesnya panjang, apalagi menjadi lawyer besar seperti yang sekarang nih yang Hotman Paris gitu kan, Iya. itu bukan hal yang mudah gitu. Saya tahu seperti OC Kaligis gitu kan, itu bukan hal yang mudah, taruhannya adalah nyawa Iya. gitu kan. Maka kalau saya tahu prosesnya, oh iya ya, dia menjadi besar, dia sekarang menjadi pengacara yang besar ini hal yang wajar gitu. Dan saya nggak ngiri gitu, karena dia ngalami proses, saya nggak ngalami proses yang dia alami gitu kan. Maka sadar itu menjadi kunci yang kedua gitu kan. Yang ketiga ya tetap ya jalani aja prosesnya. Nanti kita juga akan bisa memilah-milah. Oh iya ya, emang orang nih nggak bisa menghargai kita aja Hmm. gitu kan. Oh ya ini orang nanti pada dasarnya nanti kita juga diketemukan dengan orang-orang yang tepat lah gitu kan. Hmm. Kan ada pepatah yang mengatakan bahwa ya kita kan akan berkumpul dengan circle kita kan. Iya. Seperti itu. Ya, nanti juga kita akan ketemu dengan orang-orang yang diketemukan dengan klien-klien. Mungkin kalau kamu murid-murid yang tepat, orang tua murid yang tepat, yang memang bisa menghargai kamu juga gitu kan. Dan kalau memang dia nggak bisa menghargai kamu, mungkin bukan kamunya yang salah, kecuali kamu
quote and quote dalam tanda kutip emang nggak beres gitu kan ngajarnya ya. Tapi kalau kamu sudah memberikan apa yang kamu punya, gitu kan, pengalaman kamu, gitu kan, segala sesuatu yang kamu berikan gitu kan, kamu punya tuh kamu berikan untuk orang ini dengan setulus hati gitu kan, orang kan bisa lihat kok, anak kecil aja bisa lihat loh, anak kecil loh. Ya, Gitu. Apalagi kita yang dewasa yang punya pengalaman disakiti banyak hal, tapi menerima kebaikan juga banyak hal, gitu kan. Tentu jauh lebih mudah buat kita. Maka kuncinya 3 gitu, sadar diri kita tuh. Yang kedua pahami nggak semua orang tuh memang memang menghargai kita. Kalau kita berpikir bahwa kenapa semua orang nih harus menghargai kita, enggak. ya nggak akan bisa gitu kan. Karena selalu ada orang-orang yang seperti itu dan orang yang menghargai kita tuh banyak. Gitu. Orang yang menghargai kita tuh biasa kali orang yang kenal kita, siapa kita, gitu kan. Ya biasanya kan, oh ya gue tahu si Kur seperti ini, ya gue respect sama dia, gitu. Ya kadang-kadang orang yang kenal kita aja belum tuh menghargai kita juga, Setuju. gitu kan. Yang ketiga ya udah, ya kita kan ini jalani aja prosesnya, kita akan diketemukan dengan orang-orang yang nantinya direferensikan gitu dengan orang-orang gitu kan, yang nantinya sefrekuensi lah gitu dengan kita, yang memang memerlukan jasa kita. Gitu. Kalau kita bilang jasa ya, gitu kan. Orang-orang kan akan mereferensikan kok. Oh ya si Kor pernah jasa seperti ini, gue pernah ngalami seperti ini, gitu kan. Bakal diketemukan sih. Jadi capek kalau kita mengubah pandangan orang lain tentang kita, gitu kan. Siapa kita, kinerja kita, capek sendiri gitu kan. Jadi ya udah, kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Yang terpenting yang pertama dulu gitu kan, sadar diri kita ada di level mana sih gitu kan. Kalau memang kita berada di level bawah ya nggak apa-apa, akui itu gitu kan, kita memang belum pantas untuk dapetin yang besar gitu misalnya, dari skala pengalaman kita yang kecil, nggak apa-apa. Tapi makanya waktu itu yang membedakan, pengalaman itu yang tadi saya bilang yang membedakan harga seseorang itu. Kalau bicara soal tarif ya gitu, Hotman Paris dengan saya tentunya beda karena pengalamannya beda gitu kan, gitu kan. Seperti itu, kalau Hotman Paris fee-nya sekian karena pengalamannya dia yang apa ya, yang orang menghargai jasa dia karena pengalaman dia yang begitu luar biasa, makanya dia dihargai mahal gitu kan. Mungkin karena kalau bicara soal bukunya sama kan, undang-undangnya sama kan. Betul. Yang membedakan kita, saya dengan Hotman Paris adalah pengalamannya dia gitu kan. Seperti itu sih. Ibarat kata kalau guru tuh yang satu bisa 2 baris cara selesai, yang satu 10 baris cara selesai. Tapi ya selesai juga, cuman beda tekniknya aja. Iya, iya. Yang membedakan mungkin tadi ke pertanyaan yang baik, ada yang bagus adalah membedakan kita manusia dengan AI. Kenapa sih orang menurut saya harus milih manusia gitu kan? Karena AI nggak punya empati gitu ya. Ya. Kalau manusia kan kita punya empati gitu kan. Itu yang empati ini yang bikin manusia jadi rasanya manusia gitu kan. Iya, kalau AI kan ya udah gitu kan, gitu aja. Tapi itu pun bisa jadi apa ya? Mungkin jadi sedikit perdebatan sih kok, karena di bidang saya terutama kadang-kadang ya mungkin kita kan ngadepin orang-orang yang kadang-kadang tuh kita kasih tahu caranya, menurut kita udah paling efisien, mereka yang bukan bidangnya kita tuh ngeyel gitu kan. Sementara kita kan punya emosi, kalau AI kan nggak punya emosi. Kali ketik, ya kan, dia kan ngomong hal yang sama, ketik, ngomongnya sama, 10 kali ketik ya 10 kali sama. Kalau kita mungkin 3 kali, lu percaya gua gak sih? Kalimatnya udah mulai gitu kan, ini udah cara paling cepet, lu mau ngikutin gue atau mau ngikutin AI? Kan bedanya itu kan, AI nggak punya empati, tapi sisi lain dia nggak punya emosi nih. Kalau kita punya empati, tapi kita punya emosi juga nih. Ya itulah the art of relationship. Seninya dalam berhubungan dengan manusia kan gitu kan. Asiknya seperti itu, segala sesuatunya nggak pasti. Betul. Gitu kan, segala sesuatunya tuh nggak bisa kita tebak. Kita bisa nebak, tapi kadang-kadang bisa iya sesuai dengan tebakan kita, atau bisa juga enggak. Itulah yang menarik gitu kan. Kalau segala sesuatunya pasti kayaknya nggak seru deh. Betul. Gitu kan. Ini gue pacaran sama AI aja gitu. Kalau orang pacaran sama AI atau sama anime.
selalu positif ya kan. Iya, 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 iya. Gitu. Di art of relationship kan seperti itu kan justru. Seninya ketika nggak enak, gitu kan. Nah, kalau mungkin yang tadi kita bicarain kan lebih kayak berdasarkan pengalaman, terus karena kita cowok pasti logikanya lebih jalan lah ya. Nah, apakah nih, mungkin kalau cewek kan lebih ke perasaan, jadi dikorelasiin sama spiritual tuh akan Mhm, lebih gampang lah ya. mhm, Tapi kita sebagai laki-laki kan kadang-kadang selama logika kita masih bisa kita pakai nih, kita ngotot pakai logika. Nah, saya mau nanya nih, kira-kira kapan sih kita masukin bagian spiritual kita atau eh, apa ya, mungkin red terhadap diri kita sendiri, ngelihat ke dalam. Karena yang tadi itu kan ketika kita memahami diri kita, gimana caranya kita paham, otomatis karena kita udah ngelihat ke diri kita sendiri dulu. mhm, Ibarat kata kita bercermin, terus kita lihat nih, oh kita tuh apa sih sebenarnya, marahnya kita tuh kenapa sih, atau sebelnya kita atas kalimat orang itu apa sih gitu. mhm, Dan ketika kita tahu, baru kita bisa mencerna, oke, gue marah karena ini, bukan karena hinaan terhadap diri gue, tapi karena mungkin pekerjaan yang dia tahu nggak selesai atau apa. Kapan kita masukin si sisi itu ke dalam diri kita yang kecenderungannya pakai logika ini? Karena agak sulit nih kalau buat laki-laki ya, terutama untuk mhm. masukin sisi spiritualnya itu. Kapan ya? Mm-mm. Karena menurut saya dewasa tuh nggak bisa cuma logikanya aja, tapi dia harus Mhm, dibarengin sama sisi spiritualnya juga. Karena kalau enggak, kita jadi kayak monster, cuman tahu bener salah, sementara kita nggak akan punya empati yang baik, toleransi, atau mungkin eh, ya perasaan dimana kita tuh ya udah, gue udah cukup ngasih tahu lu mau jalan syukur, nggak mau jalan udah. Itu nggak akan bisa, karena kalau kita pakai logika, gue masih bisa nolong dia nih gitu kan. Kadang-kadang kita mhm, masih ngotot, tapi hati kita bilang udahlah, kita udah nolongin, tapi dia nggak mau, ya udah gitu. mmm, kapan gitu ya? Mm-mm. Titik di mana deh gitu, misalnya kayak udah 10 kali kah, atau setelah apakah gitu, Mhm, atau menurut kok nggak bisa kayak gitu, lebih kayak ya perkembangannya tuh ibarat jiwa dan tubuh, jiwanya tumbuh, tubuhnya juga tumbuh gitu. mhm. Kalau menurut saya sih, kalau berbicara kapannya, eee, kapan pun itu gitu kan. Kenapa? Karena kita kan nggak bisa memilih untuk menjadi dewasa gitu kan. Dan kita menjadi dewasa biasa kali seiring berjalannya, masalah. Mm-mm. Makanya ada satu penelitian, anak-anak yang mengalami banyak masalah itu lebih cepat dewasa dibandingkan anak-anak yang nggak yang sedikit mengalami masalah, Mm. gitu. Ada satu saya baca di mana tuh, gitu. Karena kenapa? Karena, eee, apa ya, pengalaman yang dia alami, pengalaman-pengalaman pahit yang dia alami itu membuat dia tuh, nggak bisa memilih, dia pun nggak mau memilih sebenarnya, gitu, untuk menjadi dewasa, gitu. Maka itu momennya ya kalau saya bilang ada satu momentum gitu yang membuat kita tuh mau suka nggak suka, nantinya ya sisi spiritual itu bakal masuk. Terutama ketika kita mengalami masalah yang nggak bisa, kita selesaikan, kita mengalami titik stres gitu kan. Nah, di momen itu kalau menurut saya itu momentum yang baik. Kalau mungkin siapapun di sini yang saat ini ngalami satu masalah gitu kan, yang gue masalahnya bikin gue stres, ya itulah momentum momentum apa ya, momentum pendewasaannya kita, gitu. Kenapa? Karena, gue ambil ada satu quote yang bagus dari Anthony de Mello, gitu Mm. kan.
Dia bilang begini, ingatlah peristiwa-peristiwa yang menyakitkan dalam hidup Anda, gitu kan. Karena kenapa? Karena banyak dari peristiwa itu layak Anda syukuri, karena berkat mereka lah Anda berubah dan bertumbuh. Peristiwa gembira memang menyenangkan, akan tapi tidak menuntun kita kepada pendewasaan, pertumbuhan, dan juga penemuan diri kita sendiri. Keistimewaan itu ada pada hal, orang dan situasi yang menyakitkan, gitu kan. Menurut saya quote dari Antonio de Melo ini benar, gitu. Kenapa? Karena yang biasa kali mendewasakan kita bukan bukan peristiwa yang menyenangkan, tapi peristiwa yang menyakitkan kita, Setuju. gitu kan. Ya kalau menurut saya sih ya itu. Kalau menurut Gor sendiri seperti apa? Sama, tapi mungkin kalau saya lebih kayak eh kalau kita mungkin saya akan bilang mentok kali ya. Hmm, Ketika kita udah mentok, terus ke kiri nggak bisa, ke kanan nggak bisa, hmm, ujung-ujungnya kita cuma tinggal berlutut gitu kan, istilah kata. hmm, Ya mungkin fase itu kali ya, yang hmm. yang yang kayak tadi kau bilang gitu kan. Jadi itu satu ditambah ya pengenalan atas spiritual itu memang harus dari awal kita kenal sih. Hmm. Karena kadang-kadang balik lagi kalau dari awal kita nggak punya pegangan, dikasih masalah kiri nggak bisa, kanan nggak bisa, yang ada bukan ke atas, muter-muter kita cari dukun lah, cari cari yang ya yang aneh-aneh lah gitu. Karena kita bisa ngomong seperti ini menurut saya karena paling nggak kita punya bekal dari kita kecil di mana Iya. kita diajarin untuk berdoa, kita diajarin untuk uh, cari Tuhan atau cari sang pencipta lu nih kalau lu udah nggak bisa kemana-mana. Iya. Coba kalau mereka yang tanda kutip orang tuanya nggak kenal Tuhan tuh siapa, ya mungkin beda lagi jawabannya, nggak kayak kita gitu. Iya. Bisa bisa ya mungkin mabok, narkoba atau apapun itu ya demi menghilangkan stres sementara. Ya, Iya. itu yang menyedihkannya di situ sih. Ya Tapi menurut bukannya itu responnya kita ketika kita terjepit, kita akan ngelihat ke atas kan? Gitu. Itu kan respon alamnya kita lah ya seperti itu ya. tapi kalau kita ngelihat ya mungkin kita ambil contoh lah ya kayak misalnya cerita pendeta Yeri gitu kan. Ya dia pun juga ibarat kata mentoknya tuh udah mentok banget banget pun masih hancur lebur dulu sampai tanda kutip ayahnya meninggal dan dia keinget apa yang dikatakan ayahnya gitu kan. Mhm. Jadi kayaknya balik lagi kejepit selama masih ada celah dia bisa berkelit Ya, kebelut gitu kan. Beda kalau memang udah kejepit benar-benar mau mati nih ya udah oke lah. Tapi kalau masih ada jeda sedikit aja untuk berkelit, dia akan berkelit, feeling saya sih. ya, ya, ya. Kalau benar-benar ibarat kata udah mau mati ya itu beda cerita. Yes. Nah yang jadi masalah ya ya zaman sekarang ini mungkin saya tutup dengan pertanyaan terakhir ini aja sih. uh, Pertanyaannya mungkin kita buat lebih umum aja. uh, Kapan atau bukan kapan lah ya, uh, kita tahu apapun yang kita percayai itu nggak kelihatan. Mhm. Kita tahu juga apapun yang kita percayai itu bisa memberikan apapun yang kita mau. Tapi kan nggak sekonyong-konyong si Maha Kuasa itu memberikan apa yang kita mau ketika kita datang dan berlutut kepada Dia. Sementara proses itu dijalanin nggak mudah, sakit, mungkin dengan air mata, dengan kehilangan keluarga terdekat, mungkin dengan kehilangan pacar,
ataupun luka-luka lainnya. Sementara kita tahu semua agama yang ada di muka bumi itu ngajarin kita tuh untuk saling mengasihi, untuk memaafkan, untuk merelakan, untuk membuka diri kita terhadap lembaran yang baru. Dan ya intinya apapun yang terjadi sama kita yang sakit, jangan sampai kita membalas itu ke orang yang memang gak secara langsung menyakiti kita gitu kan. Ya terlepas dari agamanya apapun itu, saya rasa konsep berpikirnya seperti itu. Nah, tapi kan kita tahu gitu, dunia ini tidak sebaik itu. Ya. Dunia ini tidak sedewasa itu pula gitu kan. Ya ada juga fase dimana kita mau cari temen aja butuh keluar uang, kita mau cari orang buat cerita pun yang benar-benar mau dengerin kita pun nggak ada gitu. Sementara kalau kita cerita sama Tuhan tuh kita kayak di echo chamber yang kita dengar cuma suara kita doang nih, karena ya nggak kelihatan gitu kan. Responnya pun juga ya abu-abu, benerkah ini dari Tuhan atau tidak. Ya sebagai orang yang memiliki iman mungkin kita akan bilang jalani dengan iman, tapi sebagai orang yang terjepit mentok udah mau mati, gimana caranya kita bisa tahu itu bener-bener bener atau ini bukan deh, kayaknya ada jalan lain gitu. Terus apa ya, kita mau belajar beriman pun imannya seperti apa gitu, yang kita bisa gunain nih di dunia yang mungkin kejam sama kita, yang mungkin kondisinya sandwich generation, mesti bayar orang tua, bayar anak juga, sementara gaji pas-pasan, terancam dipecat pula, sementara dia tidak berbuat korupsi gitu kan, kayak gak adil aja gitu. Sementara di luar sana ada pejabat yang gaji miliaran tetap korupsi juga gitu kan. Kok kita yang mencoba baik malah dicobai gitu? Apakah ini proses pendewasaan juga gitu? Coba lo berikan pendapatnya. Kalau menurut saya sih, saya ingat ada satu kata-katanya, mungkin karena ini Lebaran ya hari ini, Nabi Muhammad gitu kan, dia bilang sangat bagus. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya, gitu kan. Saya benar-benar tertegun dengan kata-kata ini. Kenapa? Karena benar juga ya ternyata ya. Karena kadang-kadang kita memahami Tuhan dengan cara pandangnya kita. Betul. Gitu. Saya yang dulu memandang Tuhan seperti bapak gitu, bapak seperti center kelas gitu kan, yang Tuhan, doa saya selalu meminta gitu kan. Dan seiring berjalannya waktu, kayaknya Tuhan tuh nggak seperti itu deh, gitu kan. Tuhan tuh nggak seperti itu, seperti center class deh, gitu kan. Seiring berjalannya waktu kita melihat mengalami banyak masalah, gitu kan, mengalami stres, mengalami banyak hal. Kadang-kadang juga ternyata hal yang buruk itu juga ternyata baik buat kita loh. Seperti obat itu kan pahit kan, tapi kalau kita sakit itu nyembuhin kita kan. Iya, sebenarnya ya hal-hal seperti itu gitu kan. Orang yang kenal dirinya maka dia kenal Tuhannya gitu. Terutama hal yang saya alami adalah ketika saya belajar untuk kenal diri saya lebih gampang memahami, oh iya ya, gila ya, gue baru menyadari ya, ternyata sebegitu luar biasanya Tuhan tuh sabar sama gue ya. Karena gue tuh orang yang bebel banget gitu kan. Kalau gue udah maunya ini, gue akan sampai mentok, baru gue, oh iya ya, ternyata gue salah ya. Saya tuh sampai seperti itunya gitu kan, dalam banyak hal gitu kan. Jadi itu membantu saya untuk, oh iya ya, mengenal Tuhan tuh dengan cara yang berbeda lah gitu kan. Dengan cara yang ya kalau buat saya lebih asik dan bisa diterima buat saya gitu kan. Karena mungkin
ya memang kalau kita bicara definisi Tuhan, Tuhan itu bisa beda-beda gitu. Ketika bicara dengan si A, ketika bicara dengan pastor berbeda. Ketika bicara dengan si A, si B, si C, si D berbeda. Ya tapi ya kalau menurut saya karena itu yang saya alami gitu kan, ya Tuhan ya seperti yang tadi gitu kan. Ya kalau terkait dengan eh apakah ini jalan Tuhan atau bukan jalan Tuhan, itu kayak pengalaman kita menilai orang gitu kan. Kalau menurut saya gitu kan. Kadang-kadang kita udah banyak ketemu orang, kadang kita tahu kan gitu kan. Oh ya ini jalan Tuhan. Begitupun juga demikian gitu kan. Ketika kita tahu ini maunya Tuhan atau bukan maunya Tuhan, feeling kita udah kalau kita sering berhadapan, kita sering ngobrol gitu, kita kenal Tuhan siapa, kita akan tahu bahwa oh ini jalannya, oh ini bukan jalannya nih. Kadang-kadang kan kita tuh maksa Tuhan tuh ngikuti maunya kita kan, maunya gue kayak gini nih, ini yang nggak apa-apa juga gitu kan, itu hal-hal yang manusiawi kan, gitu kan. Tapi iman yang dewasa adalah ya belajar untuk bijaksana gitu kan, untuk bisa oh iya ini bukan memang jalannya Tuhan gitu. Maka gue selalu punya prinsip begini, eh, orang yang orang selalu bilang begini, orang benar itu lebih baik dari baik itu benar itu lebih baik dari benar itu lebih baik jadi orang yang benar daripada jadi orang yang baik gitu kan ya. Karena orang yang baik belum tentu benar, orang yang benar udah pasti baik. Banyak orang bilang begitu kan. Kalau menurut gue salah total gitu kan. Kenapa? Karena orang yang benar gitu kan biasa kali sering kali nyalain orang gitu kan. Kalau orang yang merasa benar, jadi kayaknya perlu ada kebaikan deh gitu kan supaya balance gitu. Begitupun dengan orang yang baik ya belum nggak benar saya setuju gitu. Kenapa? Karena kadang-kadang dia dimanfaatin orang gitu kan. Karena terlalu baik kita sering lihat lah banyak orang lah. Mungkin kita pun pernah ngalami kan seperti itu dimanfaatin orang dan itu pun juga nggak bijaksana buat diri kita. Dan juga Tuhan tuh nggak mau kita goblok kayak gitulah kasarnya seperti itu bodoh seperti itu Tuhan nggak mau kita bodoh seperti itu. Maka perlu ada unsur yang namanya baik dan juga benar supaya bisa jadi bijaksana gitu kan, dua unsur itu gitu kan ya. Maka saya harus melandaskan setiap apapun yang saya putuskan, apapun sikap saya, apapun yang saya pikirkan, apakah ada dua unsur ini di dalamnya, baik dan benar. Kalau memang ada dua unsur ini, ya mudah-mudahan ini menjadi suatu hal yang bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau kalau gue sih seperti itu gitu, kan melandaskannya pada dua hal. Gitu, bukan hanya soal benar aja tapi harus ada unsur kebaikan di sana. Gitu sih. Untuk tahu mana ini kehendak Tuhan atau bukan kehendak Tuhan. Gitu. Kalau Kur? Berarti kalau gitu bisa dibilang waktu lah ya temennya. Ya, ya, Waktu benar. ya. Kita nggak akan tahu kehendak Tuhan itu seperti apa kalau kita nggak kenal. Orang kenal kan pakai waktu. Betul. Mana ada sih orang yang langsung nikah gitu kan? Apa sih proses pacaran dulu kan, temenan dulu, pacaran dulu gitu kan, baru nikah. Sedikit sekali orang yang ketemu langsung nikah tuh, Ya taaruf sedikit lah. lah gitu ya. Ada lah ya, ada, bukan nggak ada. Cuman biasa kali yang umum kan lewat proses dulu pengenalan. Betul. Kadang yang udah kenal aja kita kadang-kadang belum tuh berkenal bener gitu kan, apalagi nggak kenal. Ya, betul. Jadi ya dari baik dan benar itu kita bisa lihat seiring dengan berjalannya waktu. Kadang-kadang ya nggak sering juga kita temuin kayak mungkin kita ngerasa kejam banget sih nih orang gini. Tapi ternyata begitu waktunya udah berjalan, terus kita ngelihat pada saat itu sikonnya ditambah pertimbangannya mungkin oh ternyata begini gitu kan, lebih seperti itu. Setuju sih. Oke, nah untuk menutup nih kok gimana? Mungkin satu atau dua kalimat tentang ya mungkin bukan tentang lah ya pesan buat generasi muda yang sekarang tuh boleh dibilang mungkin sekarang mereka tanda kutip senang tapi kita nggak tahu nih ke depannya seperti apa karena kan balik lagi ke apa kita dengar istilah yang masa yang sulit
menciptakan orang-orang hebat menciptakan masa yang muda menciptakan orang-orang yang malas gitu kan, bukan malas lah, mungkin yang lembek lah tanda kutip. Dan buat mereka nih yang mungkin sempat ngalamin masa-masa tenang dan sekarang nih mulai ada goncangan-goncangan lagi nih dari sisi ekonomi mungkin, situasi mungkin, gimana nih pesannya kok? Pertama, banyak orang anak-anak sekarang saya melihat mau buru-buru jadi dewasa gitu kan, nggak usah buru-buru jadi dewasa gitu kan. Jalani aja prosesnya kita saat ini ada di mana. Kalau kita masih anak-anak ya udah, berlakulah, berpikirlah gitu kan, bersikaplah layaknya seperti anak-anak gitu kan. Itu yang bijaksana kan gitu kan. Karena apa? Karena ya kita akan tahu lah gitu kan, nantinya ketika kita dewasa, oh iya ini ternyata dia masih anak-anak lah gitu kan. Yang kedua, tenang aja lah, momentum untuk menjadi dewasa itu tuh bakal ada waktunya gitu kan ya. Dan ketika itu ada waktunya, yang tadi cukup lakukan 3 hal. Sadari, pahami, jalani, udah nggak ada cara lain. Karena kita nggak bisa ngindari gitu kan, proses ini nggak bisa kita hindari. Ini kalau Naruto bilang jalan ninjanya kita. Tiap orang punya jalan ninja yang beda-beda. Nah, gue setuju dengan kata Naruto itu. Gue paling seneng kata-kata itu, gitu kan. Ya ini jalan ninjanya kita masing-masing. Jalan ninjanya kita bisa beda-beda. Ada yang kayak Naruto, ada yang kayak Sasuke, ada yang kayak yang lain-lain, gitu kan. Seperti itu sih. Jadi nikmati aja momen saat ini. Saat ini kita ada di fase mana? Ya nikmati aja momen saat ini. Ketika kita anak-anak, nikmatilah peran kita sebagai anak-anak gitu kan. Jangan sampai lewat fase itu gitu dan kita kehilangan momen itu. Sayang gitu kan. Sayang sekali gitu kan. Sayang sekali. Karena ketika seumuran saya gitu kan, maksudnya yang udah paruh baya lah ya. 44-an, 45-an gitu kan, menyenangkan gitu mengingat masa-masa dulu punya pengalaman-pengalaman masa kecil yang yang lu menyenangkan lah, dan itu bisa saya bagikan dengan keponakan, dengan anak-anak yang apa ya, remaja-remaja gitu kan, seperti itu. Jadi nggak usah buru-buru untuk jadi dewasa, jalani aja, akan ada momentumnya. Kita semua nih bakal jadi dewasa, itu aja. Thank you kok. Thank you. Oke, bentar.